Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Itu apa yang harus kita umat Islam lakukan sambil menunggu istimewa dan setelah istimewa diputuskan? Ya, kita mohon doa restu dan kita mohon dukungan. Saya boleh tanya lagi sedikit? Ya, boleh. Kapan itu diselenggarakan? Insya Allah periode di bulan November lah, insya Allah. November. Mudah-mudahan ya. Karena kita sudah membicarakan, mendiskusikan agar kita bisa segera mungkin memberikan energi yang besar untuk amin. Oh. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saya punya tamu, nah tapi tamunya saya datang ke tempat dia. Kalau tamu kan kita datang, tapi maksud tamu obrolan kita. Ustaz Yusuf Muhammad Martak. Oke? Kapan sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kaki punya kaki. Ini kaki dan Aman, alhamdulillah. Jagoan. Sakit gak dirasa ya? Beliau ini Ketua Umum GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Lalu ada beliau Ketua Umum, Ketua Majelis Syuro PA 212. Oke? Kalau di FPI apa? Di FPI tidak, tapi kita habis membentuk tripilar. Ya, sejak dari Petamburan tersebut tripilar. Tripilar itu 3 elemen, FPI, GNPF Ulama, dan PA 212. Ini the three musketeersnya umat Islam ya. Saudara sekalian, selain Bang Edi Channel, ada siapa nih? Sawa Media. Ada siapa lagi? Zona Hijau. Ini siapa nih? Bang Edi Channel. Oh ini yang ini. Sama juga. Oh ini. Terus siapa lagi? Kawan TV. Kawan TV. Family Dawa. Popoli TV. Ada Membantu. Family Dawa. Family Hafifa TV. Family Dawa. Family Dawa. Ada 16 channel. Banyak banget. Nah, teman-teman Bang Edi Channel, teman-teman sekalian, ini kita memang biasa disebut sebagai YouTuber berjuang ya, yang kita bisa berjuang lewat YouTube yang tahu tadi. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan dengan cara kita. Setuju. Ya. Oke, kita bicara ini mau nggak mau tahun-tahun panas, tahun-tahun politik yang kalau diserahkan orang ketat. Ini semua berebut suara umat Islam. Indonesia 280 juta jiwa, 84% umat Islam, berarti ada sekitar 220 juta. Katakanlah yang diperebutkan 100 juta aja, besok ya. Gimana setelah besok Martak melihat begini? Ya, jadi memang ini kan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Di mana negara Indonesia itu berpenduduk mayoritas umat Islam. Nah, sekarang untuk menghadapi Pilpres 2024 ini ada 3 kontestan ya, atau 3 pasang kandidat lah ya. Paslon istilahnya, paslon cawapres. Nah, 3-tiganya juga pasti nanti ada pemilih-pemilih dari umat Islam. Tinggal sekarang umat Islam, keumatan yang lebih besar ini akan kemana? Nah, ini yang lebih penting untuk kita elaborasi, kita diskusikan, karena pengalaman 2019 mau tidak mau itu terlihat sekali di mana kelompok umat Islam itu berada dan di mana kelompok yang tidak bersama keumatan berada. Gitu. Jadi insya Allah di 2024 ini ya kita boleh dikatakan di mana-mana kita ada, tapi di mana yang lebih kualitasnya lebih tinggi. Di antara 3 calon itu ya. Nah, 3 calon. Kriteria utama adalah mereka yang bersedia dengan kepentingan umat Islam atau bagaimana? Ya, yang jelas gini. Yang pertama adalah satu, tidak bagian dari capresnya, tidak bagian dari oligarki. Ada kisi-kisi pertama. Ya, itu sisi pertama. Iya kan. Yang kedua, bagaimana keberpihakan kepada masalah-masalah yang terjadi saat ini, ya kan, yaitu mengenai bagaimana carut marutnya, mengenai perekonomian, hutang negara dan lain-lain sebagainya.
sampai mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan di beberapa permasalahan ya, apakah itu di aparat atau di mana, itu sudah bukan rahasia lagi ya, hari demi hari terus menerus. Nah, penyimpangan itu maksudnya kecurangan ya? ya terjadi lah segala macam lah ya, dari mulai 2019 sampai ke sini, seperti kemarin yang lagi hangat ya, masalah yang terakhir itu adalah masalah Rempang, habis Rempang muncul lagi masalah baru ya kan, masalah putusan MK dan lain sebagainya. Nah ini mau kemana arah negara ini, akal terusan kelola dengan model ini gitu loh. Maaf Bang Teddy, 2 tahun lalu saya sudah pernah mengeluarkan statement itu bahwa kok rasanya negara ini sudah dikelolanya bukan seperti mengelola sebuah negara gitu, tapi seolah-olah pakai gaya premanisme gitu. Nah, jadi seolah-olah ini ada satu kelompok yang dikendalikan oleh kelompok tertentu yang bisa melakukan segala yang diinginkan di negara ini. Segala macam, mengancam secara individu, merubah konstitusi, merubah undang-undang, semuanya diacak-acak, tidak karu-karuan. Sampai di puncaknya. Nah ini kita tinggal tunggu. Gimana runtuhnya ini nanti? Ya, itulah. Jadi penonton Main Channel, saya memang minta beliau, Staf Yusuf Marwah ini untuk ngobrol soal ini kali ini karena pengalaman 2019 khususnya, kemudian di DKI 2016 ya. 2016 ke 2017 ya. Itu suara umat itu sangat menentukan ya. Walaupun 2019 kita tahu akhirnya dikalahkan di Mahkamah Konstitusi yang keduanya sudah Anwar Usman juga ya. Nah, makanya beliau ini kan bisa dianggap sebagai merepresentasikan, kalau saya bilang poros pertempuran ya, tadi. Mohon maaf kalau saya terlalu lancang, boleh disebut apa yang disampaikan oleh Staf Yusuf Marwah itulah kurang lebih bersesuaian dengan suara Habib Rizik Syihab. Begitu ya. Mohon maaf kalau saya berlebihan, tapi itu kurang lebih seperti itu faktanya. Dan sampai hari ini umat Islam masih menunggu tetap. Kalau kita baca WA segala macam, kita tetap tunggu komando IB. Imam besar gitu. Tetap taat, tegak lurus pada IB dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, Staf Yusuf Marwah, pengalaman buruk kita ya. Jadi apa yang harus kita betul-betul waspadai, hati-hati agar tidak sampai seperti keledai lah, keledai aja nggak mau masuk ke lubang yang sama. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Kedua kalinya. Yang boleh hanya keledai. Itu pun nggak mau. Itu pun. Ya, kalau kita menjadikan lebih bodoh lagi. Nah, itu apa yang harus kita waspadai betul? Nah, jadi begini, kita ini kan punya pengalaman di 2016-2017 ya, sempat tadi Pilkada DKI maksudnya ya. Pilkada DKI, dan yang paling krusial dan menyakitkan adalah Pilpres 2019. Nah, itulah kenapa jauh-jauh hari ya, karena Habib Rizik sudah menyampaikan bahwa jangan buru-buru, satu komando, ya kan? Satu komando, bukan Habib itu dalam arti kata segala sesuatu harus apa keputusan dia atau keputusan trivial lah ya, FPMP 212 tidak. Tapi karena apa? Kita sedang melakukan kajian, sedang mendalami sejauh apa ini, mau kemana nih arahnya, mau dibawa negara ya. Siapa yang menjadi kontestan, ya kan? Contoh dari awal, kalau kita salah, kita terjebak. Awal-awal oke lah, kalau yang 2 memang belum pernah ada tanda-tanda siapa cawapresnya. Oke, kalau yang Anies kan sudah ada tanda-tanda, sudah AHY, iya kan? Nah, yang mana frustasi, akhirnya sekarang lebih frustasi lagi keadaannya kan. Saya kasihan gitu tadi ya. Anak presiden 2 periode, iya kan? Terus dia sekarang sudah masuk di dalam satu gabungan koalisi, di situ dia bukan apa-apa ya, dan ya mungkin nanti entertain lah jadi menteri atau apa, itu ya kita tidak mau terlalu dalam membicarakan itu hak orang dan privasi orang masing-masing. Tapi sekarang kita mau bicara nih tentang kemana nanti keumatan ini. Nah, disinilah yang kita akan putuskan, nanti mungkin kita akan mengadakan istimewa ulama. Oh, akan ada lagi? Iya, insya Allah. Terus kelima ya, boleh nggak? Iya, beda Pak. Oh, beda ya. 2019 itu sudah selesai 4 kali. Iya. Jadi ini tolong media, awal media harus tahu nih, ini ada orang yang mencoba mencatut nama istimewa 2019. Oke, dia mau dapat imbasnya. Tapi saya nanya waktu kita ngobrol-ngobrol biasa, apa perlu istimewa? Pertanyaan cantik, keren. Cuma saya sudah dapat clue-nya. Jadi bukan cuma isu, langsung bertanya 2 kelompok pada saya. Nah, orang yang punya kepentingan dalam Pilpres, apakah benar bahwa keputusan istimewa 2019 itu masih berlaku? Waduh, saya bilang, ini kalau ada orang mau berangkat, mau masukin tiket ini, Pak, tiketnya ada luar, udah ada luar, sama pakai juga.
Gila kan? Nah, di sini yang kita mau selamatkan suara umat satu. Oke. Marilah umat ini mengingat, ya kan, siapa yang pernah menjadi pengkhianat, ya kan, siapa yang pernah jungkir balik kita dukung habis-habisan, dari mulai ulama, para habaib, emak-emak kita semua, ya kan, pernah sampai mengadakan acara di GBK penuh. Nah, apakah ada kita terima biaya Rp1? Tidak, tapi semua adalah kerja umat. Itu kan hal yang mustahil kalau tidak punya Hero ya. Hero yang kita memang kita punya gitu dalam arti kata. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi di 2024. Itulah yang saya maksud, bahwa kemana suara umat. Cukuplah sekali, ya kan? Nah, kalau saya melihat ini di 2024, kalau bukan Amin ya menurut saya, ya maaf ya, bukan saya fanatik Amin, tidak, belum ke situ. Amin tuh Anies Mohaimin ya? Ya, kurang lebih. Ini akan terjadi permasalahan prahara yang lebih besar dari 2019 dan bukan tidak bisa dikaitkan lagi dengan kita. Maksudnya apa? Maksudnya praharanya apa? Nah, prahara satu, misal yang menang yang sini. Yang sini itu yang mana? Misal katakan Prabowo sama Gibran. Iya. Apakah kalkulasi atau prediksi orang ini semuanya meleset bahwa Gibran akan mengawal Prabowo sampai selesai satu periode, atau tanda tanyanya besar jalan ya, wallahu a'lam. Kalau di tengah masih bagus 2,5 tahun. Nah, ini kan dengan berbagai sebab tentu saja. Ya, karena apa saya bilang di sini ini kita harus, umat ini harus tahu, harus ingat bagaimana keterjadian yang sudah dialami. Kriminalisasi, ulama dipenjarakan. Saya satu korban, bukan ulama, antum cuma bicara saja masalah gendong anak, diproses dengan kilat ekspres, dipenjarakan, iya kan? Tokoh-tokoh dipenjarakan, iya, tanpa ada orang cuma bilang saya baik-baik saja, dipenjarakan. Habib Rizik yang kayak begitu, yang dimana umatnya banyak puluhan, ratusan ribu bahkan jutaan, tidak dihormati, di penjara. Nah, ini yang harus umat jangan lupa. Iya kan? Itu satu sisi. Belum sisi yang lain. Bagaimana menumpuk utang, bla bla dan lain sebagainya. Ini kan kita akhirnya bicara soal kinerja presiden sekarang dalam 9 tahun terakhir. Ya, ada membicarakan aktivis, ulama, utang luar biasa, rempang dan sebagainya. Ya kan? Kita dalam skop yang besar jangan mengulang seperti ini. Kan gitu dong. Betul. Nah, padahal dua kandidat yang lain itu berkali-kali bikin statement mendeklar saya penerus Pak Jokowi. Kami penerus Pak Jokowi. Ini gimana? Apakah dengan begini saya bisa nggak bertanya sambil menyimpulkan atau menyimpulkan sambil bertanya? Berarti sudah hampir pasti Petamburan akan mengarahkan umat untuk memilih capres wapresnya adalah Anies. Saya keliru nggak? Nggak keliru. Enggak, karena kenapa saya bilang tidak? Karena ini orang pandai belum tentu cerdas. Iya kan? Kalau tidak mau dibilang ini hanya cuma meneruskan, iya kan? Kepemimpinan oligarki, jangan bawa jargon-jargon. Oh iya, meneruskan. Iya. Dia cerdasnya Amin, perubahan. Apapun nanti yang terjadi, dia udah tahan dulu. Tapi ini yang satu mulai menyalahkan rezim yang sekarang, sementara dia yang jadikan, dia yang ngangkat, dia yang musuh, dia yang gendong, iya kan? Terus semua kabinetnya, beberapa kabinetnya juga menteri-menterinya dari partai PDI juga, tapi di situ dia menyatakan bahwa cawapresnya menyatakan akan memberantas pengkhianatan di pemerintahan yang lama. Nah, itu samanya nunjuk mukanya sendiri dong. Jadi ini rakyat ini mau dibawa kemana, dibodoh-bodohin terus. Ini menarik, orang yang cerdas belum, orang pintar belum cerdas. Belum cerdas kalau jadi Menko cawapresnya Ganjar mengkritik Menko Polhukam. Coba itu dalam soal penegakan hukum ya. Cawapresnya Ganjar mengkritik Menko Polhukamnya Jokowi. Iya. Dan prestasinya yang saya kagum satu, spektakuler. Apa tuh? Top, nggak ada duanya. Membubarin PPI. Udah itu doang. Lainnya yang 300 triliun apa semua sampai terakhir seperti Yassin Limpo dari Nasdem belum diperiksa sudah dibilang sudah tersangka. Ini gimana? Cuman orang terus cepat dikemas seolah-olah dia mewakili NU, mewakili Madura. Enggak juga sih. Saya baca di YouTube banyak orang Madura mungkin tidak. Oke lah, kita tidak mau permasalahkan. Saya hanya baru mengulang, main lagi supaya umat ini tidak lupa dengan sejarah-sejarah yang sudah
lalu di 2019, ya kan, siapa yang meninggalkan, siapa yang melupakan waktu kita di berjuang di 2019, yang meninggal banyak, yang ditahan banyak, Habib sampai dikejar-kejar, sampai lari ke luar negeri dan lain sebagainya, tidak bisa pulang dan lain sebagainya, numpuknya sangat besar kesalahan dan dosa-dosanya, plus pemerintahan yang sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Nah, kalau ini tidak cermat umat, bisa kejeblos dan masuk lubang yang kedua kali. Gitu. Nah, kalau kisi-kisi sudah begitu jelas, orang Jawa bilang terpawelo-welo ya, terang benderang seperti itu, pertanyaan saya kembali ke soal tadi, apa masih perlu istimewa ulama? Sementara suaranya sudah semakin jelas gitu, dalam konteks apa lagi diperlukan istimewa? Ya, jadi gini, balik lagi seperti yang tadi saya bilang. Pertama, Habib Rizik dan kita ini tidak mau menyampaikan segala sesuatu yang seolah-olah kita putuskan sendiri. Oke. Ya. Jadi kita mengadakan istimewa itu supaya menampung dan merangkum semua masukan dari usulan-usulan tadi. Nah, apakah calon yang A ini layak untuk dipilih atau diusung lagi? Apakah ini sudah dianggap sebagai pengkhianat? Nah, yang ini apakah sudah dianggap layak atau masih dianggap ini sebagai penerus rezim yang lama, bagian rezim yang lama? Dan bla-bla. Nah, ada satu lagi calon, apakah kombinasi kedua calon ini kan masih kombinasi, iya kan? Satu yang dulunya didukung oleh keumatan. Jadi begini, saya cuma mau menyampaikan, ya. Jadi khususnya kepada kandidat capres yang Anies Baswedan, ya kan? Bagi Anies tidak boleh terlalu lama membiarkan jarak atau dia merasa kurang memberanikan diri untuk menunjukkan bahwa di belakang dia masih banyak jutaan bahkan puluhan juta yang akan mendukung, yaitu dari keumatan. Karena apa? Biar bagaimanapun keberhasilan Anies di 2017 itu adalah hasil karya umat yang bersama Habib Rizik dan umat yang lainnya setelah adanya penista agama Al-Maidah 51. Nah, jadi dalam hal ini kita jangan salah framing, jangan kita risih dengan kata-kata identitas, soal kanan, jangan. Karena apa? Setelah Amin ini sudah bisa menggandeng, setelah Anies ini sudah diusung oleh Nasdem, ya kan, ya partai yang tadinya di koalisi bersama PKS yang ada di oposisi, muncul PKB. Ya, ini kan menarik itu. PKB juga bagian dari oposisi. Sebelumnya, tapi insya Allah saya anggap PKB kembalilah kepada jalan kembali ke jalan yang benar. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Ya. Nah, dari dalam hal ini, kalau ini masuk lagi nanti keputusan dari istimewa di mana keumatan akan mendukung Amin, saya tidak tahu lagi. Kalau perlu setelah istimewa pemilu sudah boleh diadakan. Jadi saudara-saudara, penjelasan panjang lebar dari Ustaz Muhammad Martak ini menjelaskan kepada kita sekali lagi betapa mohon maaf kalau saya dianggap berlebihan lagi, menunjukkan bagaimana bijaksananya seorang Habib Rizik Syihab. Walaupun beliau tahu persis bagaimana umat menunggu-nunggu arahannya, komandonya, tapi beliau tidak ingin memutuskan sendiri, ya kan ya? Betul. Dengan namanya juga istimewa ulama berkumpul untuk beristimewa, untuk bersepakat, ya. Betul. Nanti mungkin ada perwakilan minimal ya. Dari daerah sebelumnya waktu itu ya, 2-3 orang ya. Kalau yang 2000 yang istimewa ulama pertama 1.500 yang hadir dari beberapa daerah, itu kan? Saya wakil ketua. Insya Allah terulang lagi, Ustaz. Iya. Jadi bagus sekali. Nanti kalau menjadi keputusan itu keputusan umat Islam yang diangkat oleh ulama, bukan hanya oleh seorang Habib Rizik Syihab. Ya. Dan itu tanda kutip menurut versi saya membuat posisi umat Islam di hadapan capres yang didukung sangat kuat. Dulu kita punya namanya fakta integritas dengan Prabowo. Betul. Jadi tidak memberikan cek kosong selalu mau ngapain. Betul. Ya kan? Betul. Dulu ada 17, nanti mungkin saya nggak tahu istimewa kan. Oke, capres yang kami dukung harus begini. Itu tugas dia untuk melaksanakan ketika dia terpilih. Bagaimana? Persis. Jadi
Jadi saya masih ingat ada 17 poin, 16 poin untuk agama dan negara. 16 poin. Jadi tidak ada satupun permintaan jabatan, posisi dan lain sebagainya. Yang ke-17 berjanji akan memulakan Habib Rizik. Permintaan yang sangat normatif, tanpa dipulangin, pulang sendiri loh. Lalu presidennya berganti. Saya akan jemput. Saya akan jemput naik pesawat dan saya setir sendiri pesawatnya. Ya, apalagi setir sendiri timbul tenggelam di mana nggak tahu. Ya, saudara sekalian, memang kalau saya sebagai seorang warga negara melihat perkembangan 2019 ke hari-hari ini, memang sorry banget ya, sakit hati juga. Sorry kalau saya melo ya, melankoli. Karena ya tadi emak-emak begitu rupa, ada yang mengerahkan menjual hartanya, asetnya, motornya, segala macam untuk memenangkan sang calon ini. Lalu tiba-tiba Grace Natali, Ketua Umum mantan Ketua PSI, mengatakan bahwa Pak Timbul ini menyesal dekat dengan kelompok kanan. Nggak, maksudnya dibuka gitu kan. Dan sebelumnya teman kita, Ketua Parmusi, Usama Hisam, dia bercerita 2-3 tahun yang lalu bagaimana Prabowo di depan ulama menggebrak meja, kan? Viral juga itu. Oh, yang acara di Sahid ya? Wawancara. Di Kertanegara atau apa? Mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak Jadi itu viral sampai Usama pun dipanggil lagi oleh beberapa televisi untuk wawancara. Gebrak meja. Artinya memang orang ini tidak ingin diidentifikasi dekat-dekat dengan suatu umat Islam, tapi suaranya dibutuhkan. Dia perlu minta-minta gitu. Oke, Pak Yusuf Bapak sebagai penutup, apa yang harus kita umat Islam lakukan sambil menunggu istimewa dan setelah istimewa diputuskan? Ya, kita mohon doa restu dan kita mohon dukungan. Saya boleh tanya lagi sedikit? Ya, boleh. Kapan itu diselenggarakan? Insya Allah periode di bulan November lah, insya Allah. November. Mudah-mudahan ya. Karena kita sudah membicarakan, mendiskusikan agar kita bisa segera mungkin memberikan energi yang besar untuk Amin. Oh, Seandainya pilihannya akan ke situ. Jadi benar-benar bahwa kita harus memecah kebuntuan antara framing kanan, framing kiri, framing atas, framing bawah, radikal ini palsu. Oh, oke. Iya kan? Kita belum pernah nginjek semut, belum pernah nyekek kucing. Ini ada yang nyekek orang, ada yang nembak, ada yang bunuh orang 50 peluru. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Nah, ini sekarang saya balik bertanya. Anak-anak muda yang di pinggir jalan bawa senjata tajam, golok parang, nebas orang, bunuh orang, itu masuk nggak kategori radikal ekstrim? Kok aparat nggak bisa beresin itu? Nah kita apa? Silat kita nggak pernah bawa, apalagi besok. Silat kita kalau dalam aksi itu nggak pernah bawa. Jadi ini bodoh semua. Yang nge-framing bodoh, yang nge-percaya juga bodoh. Framing jahat. Framing jahat. Nah, jadi inilah energi. Jangan kan bawa kelewat kerja silat aja nggak bawa. Silat aja nggak pernah. Nah sementara itu kalau nggak di sini, tidak lagi daerah mana. Ini malah lebih gila. Iya kan? Nah, jadi inilah yang akan kita persembahkan nantinya, bahwa inilah semua umat akan memberikan dukungan kepada siapa. Jadi karena apa? Kalau bagi saya, partai yang sudah lari sana, pindah sini, lari sana, pindah sini, dijembreng, diajak joget, diajak foto, sudah nggak ngerti saya. Saya nggak paham sudah. Sampai di mana itu harga dirinya? Saya nggak ngerti. Pertanyaan saya satu, umatnya masih ada? Dan yang gerbong kosong. Allah. Gerbong kosong. Oke, sobat Nah, kalau kita ini masih utuh, masih kumpul, masih kumpul, solid ya. Insya Allah. Solid. Oke, saudara sekalian, saya kira sudah jelas arah. Beliau tidak lagi isyarat ya, sudah sebut-sebut amin. Yang bicara ini ketua GNPF loh, bukan tim relawan tim sesnya. Masuk nggak tim sesnya amin? Wallahu a'lam. Nggak pernah pusing Ketua kan mikirin ya. itu. Jadi harapannya nanti saya kira setelah istimewa memutuskan, kita akan all out ya, berjuang untuk membawa Indonesia yang lebih baik ya. Kalau kita yakini Indonesia akan menjadi lebih baik di tangan Amin, ya ini kita dukung. Indonesia untuk umat Islamnya gitu ya. Oke, saudara sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum madui hutan badui. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.